Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Romi Romdoni. Pada kesempatan ini saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMK Al-Basit Kota Tasikmalaya yang beralamat di Jalan Anyar nomor 9, Kelurahan Margabakti, Kecamatan Ciberem, Kota Tasikmalaya. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2024 di UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Pada kesempatan ini juga perkenankan saya untuk menampilkan video pembelajaran yang berlangsung di SMK Al-Basit Kota Tasikmalaya pada hari ini Kamis tanggal 30 Januari 2025. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini untuk kita? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, dan tetaplah untuk menjaga kesehatan karena dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat agar kita menjadi pribadi yang lebih berarti, menjadi orang yang berguna baik untuk agama, nusa, dan juga bangsa. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran hari ini agar mendapatkan keberkahan, untuk itu mari kita berdoa bersama-sama yang dipimpin langsung oleh ketua kelasnya. Silakan untuk dipimpin. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana. Amin. Alhamdulillah, setelah kita berdoa dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan ilmu yang bisa dimanfaatkan, ilmu yang bisa kita gali lagi dan tentunya bisa berguna di masa depan untuk kita. Iya, selanjutnya seperti biasa sebelum kita pembelajaran tentunya di sini ada tayangan. Ini tayangan apa? Iya, ini ada tayangan bendera merah putih tentunya sebagai apa? Sebagai simbol untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Namun sebelum kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, setelah saya gunakan ini dan juga ini, bagi yang belum tahu namanya apa ini? Ini namanya apa? Laptop. Kemudian yang ini? Yang ini namanya apa? Proyektor. LCD proyektor. Kegunaannya untuk apa nih? Memunculkan layar, menampilkan layar agar lebih luas lagi, agar lebih jelas lagi bagi yang jarak jauh gitu ya. Yang jelas kegunaannya itu adalah untuk kepentingan belajar salah satunya dan untuk bisa gunakan bersama-sama. Baik, ketika kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, posisinya seperti apa? Berdiri. Silakan boleh berdiri untuk sikap sempurna dan bersama-sama kita menyanyikan
lagu kebangsaan Indonesia Raya. Tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, semuanya. Banglah jiwanya, banglah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Saya minta tepuk tangannya yang paling meriah untuk kita semua. Oke, baik. Selanjutnya sebelum kita duduk, kita ada permainan terlebih dahulu. Perhatikan kata-katanya. Perhatikan kata-katanya. Silahkan pegang apa yang saya suruh. Jangan ikuti apa yang kalian lihat ke Bapak. Dapat dipahami? Siap. Berarti yang harus diikutinya apa? Ucapannya, kata-katanya. Jangan gerakan. Oke. Kita akan uji konsentrasi sejauh mana konsentrasi kita untuk belajar pada hari ini. Selanjutnya, pegang hidung. Pegang bibir. Mata. Oh, berarti semuanya belum konsentrasi ya. Saya tidak ada kata-kata pegang. Oke, kebawahkan lagi. Kebawahkan lagi. Barusan ada kata pegang tidak? Tidak. Mengerti? Perhatikan kata-katanya. Sekali lagi. Sekali lagi. Pegang mata. Pegang bibir. Hidung. Ada yang belum konsentrasi, gak apa-apa. Lanjut. Kita akan kembali ke tepuk-tepukan. Tepuk-tepukan, ada tepuk satu, ada tepuk semangat. Tepukan-tepukannya masih sama seperti yang dulu-dulu, masih sama seperti yang kemarin-kemarin. Siap semuanya? Siap. Oke. Tepuk semangat. 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 Tepuk satu. Tepuk satu. Oke, luar biasa. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan yang lainnya, tentunya Bapak akan cek kehadiran dulu. Cek kehadiran dulu. Yang pertama ada Dina. Kalau yang saya sebutkan namanya, acungkan tangannya, kemudian juga bilang kata hadir. Siap ya. Dina. Selanjutnya Fatma. Lucy Rahmalia. Nafisa Nur Halimah. Hadir. Oh iya, semuanya kelihatannya terisi penuh. Dan ini merupakan kehadiran yang sangat luar biasa. 100% hadir. Terima kasih. Tetap untuk pertahankan kehadirannya. Baik. Selanjutnya, sebelum kita menginjak ke pembahasan, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Kalau sudah siap, kita akan bahas terlebih dahulu
dan Bapak akan uji materi yang sudah dipelajari sebelum-sebelumnya. Pertemuan yang kemarin materinya tentang apa? Barangkali masih ada yang ingat? Adab menggunakan media sosial. Yes, luar biasa. Adab menggunakan media sosial. Seperti yang telah kita ketahui, media sosial itu banyak jenisnya. Apa saja media sosial yang kita ketahui? Yang pertama ada apa? Instagram. Terus apa lagi? WhatsApp. Lanjut ada apa? Facebook, TikTok. Terus Telegram, Twitter. Ada lagi? Ada yang belum? YouTube. Iya, ada 7 media sosial yang kita sebutkan barusan ya. Tentunya masih banyak lagi media sosial yang lainnya. Adab untuk menggunakan media sosial, tentunya kita itu harus bijak, harus menggunakan dengan baik. Jangan saling menghujat, jangan saling merendahkan, jangan saling menjelek-jelekan. Tapi jadikanlah media sosial itu untuk kebaikan. Mengajak dalam kebaikan, mengajak dalam kebersamaan, itu merupakan salah satu dakwah mengajak kepada ketuhanan yang Maha Esa. Untuk itu gunakanlah media sosial dengan sebaik-baiknya. Lanjut, bahasan yang akan kita pelajari di hari ini, materinya adalah tentang pernikahan dalam Islam. Ya, untuk pernikahan dalam Islam ada sebuah tayangan yang Bapak tampilkan di depan. Pernikahan dalam Islam. Sebelum kita bahas gambar ini ada kata pernikahan, nikah, ya. Kemudian juga kita akan menginjak ke gambar yang pertama. Tentang apakah yang kalian temukan? Gambar yang pertama. Ijab kabul pernikahan. Kemudian yang kedua, sebuah foto. Gambarannya tentang apa? Pasangan suami istri. Ketika sudah sah, ketika sudah resmi melangsungkan ijab kabul pernikahan. Iya, selanjutnya untuk mengenai pernikahan dalam Islam, sebelum kita menginjak ke bahasan pengertian, tujuan, rukun dan lain sebagainya, tentu kita itu akan mengetahui target apa sih yang harus kita capai melalui indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, tentunya menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang kedua, mempresentasikan tentang ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang ketiga, menerapkan ketentuan pernikahan dalam Islam. Dan yang keempat, membiasakan sikap komitmen, bertanggung jawab, dan menepati janji. Ini buah hasil dari pernikahan. Jadi kita itu harus belajar komitmen. Karena yang namanya pernikahan itu mengajarkan kita untuk berkomitmen. Kemudian juga komitmen itu apa yang kita ketahui komitmen? Persetujuan. Ya, jadi harus sesuai dengan persetujuan ataupun sesuai yang kita ucapkan hari ini dengan yang esok kita laksanakan. Bertanggung jawab. Nah, yang namanya pernikahan harus berani bertanggung jawab. Jangan hanya kita nikah saja, tapi kita lari dari tanggung jawab. Tapi harus bertanggung jawab, harus menghadapinya. Dan yang terakhir, menepati janji. Nah, yang namanya nikah itu merupakan janji. Janji yang mungkin beberapa lama sebelumnya itu ada ungkapan ataupun ada yang akan diucapkan. Sehingga terjadilah ijab kabul di saat itu, di hari itu, di waktu itu. Itu merupakan dari menepati janji. Selanjutnya, selain ada indikator pencapaian kompetensi mengenai tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita ajarkan, yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, melalui kegiatan mengamati
video. Nanti ada tayangan video nih. Apa sih yang diharapkannya? Siswa mampu menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan diskusi, nanti juga ada diskusi nih. Siswa dapat menemukan hukum pernikahan dalam Islam. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan rukun nikah dan tujuan pernikahan. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menemukan hikmah dari pernikahan. Itu mengenai tujuan dan juga yang tadi mengenai indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya, mengenai pengertian pernikahan. Lanjut dengan kata nikah. Yang kita tahu, yang kita kenal kata nikah itu apa artinya? Boleh acungkan tangan yang bisa atau yang berani acungkan tangannya. Nikah. Halo, nikah ada? Kalau kita hadir itu melalui siapa? Orang tua. Orang tua itu mengapa bisa melahirkan kita itu awal dari apa? Dari apa? Dari nikah, dari pernikahan. Jadi pernikahan menurut kita itu apa? Sebuah hubungan. Lalu apa lagi? Ikatan suci. Terus ada lagi? Selain ikatan suci, hubungan, ibadah terpanjang, luar biasa. Lanjut, kita akan simpulkan mengenai pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan itu berasal dari bahasa Arab, yaitu apa? Anikah. Anikah secara harfiah artinya apa? Himpunan, berkumpul. Jadi berkumpul antara laki-laki dan perempuan. Jadi berkumpulnya menjadi suami dan istri atau apa? Hubungan intim. Itu secara denotatif kata anikah digunakan untuk merujuk kata akad. Secara konotatif nikah merujuk pada makna hubungan intim. Nah, itu secara ini yang pertama ada secara harfiah dan kemudian juga di bawahnya ada secara denotatif. Yang kedua ada secara konotatif. Ini pengertian pernikahan menurut bahasa. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi menurut kita pernikahan itu apa? Menurut kita gimana? Singkatan. Ikatan antara siapa? Antara laki-laki dan perempuan. Terus untuk mencapai suatu hubungan rumah tangga yang bagaimana hubungan rumah tangganya? Yang harmonis, yang sakinah, mawaddah warohmah. Luar biasa. Berarti kita sudah paham, sudah mengerti tentang pernikahan? Insya Allah. Lanjut. Berikutnya ada rukun nikah. Bapak tidak akan menuliskan rukun nikah. Berapa poinnya rukun nikah? Poin 1, poin 2-nya tidak akan disebutkan. Tapi yang jelas dari gambar ini merupakan bagian dari rukun nikah. Yang kalian cermati rukun nikah yang pertama ada apa nih? Dari gambar ini. Mempelai. Dan mempelai apa aja? Ya, apa? Mempelai pria dan wanita. Satu-satu ya. Satu-satu yang ini apa? Mempelai pria. Oke, yang ini mempelai pria. Yang ini mempelai wanita. Kemudian apalagi yang ada yang kalian lihat? Wali nikah. Yang ini wali nikah. Lanjut apa lagi? Apa? Saksi, 2 saksi.
Ini antara ini dan ini, dua orang saksi. Lalu apalagi yang kalian lihat? Yang kalian lihat ada apa? Ada penghulu. Terus apa lagi yang kalian lihat? Ijab kabul, sedang berjabat tangan. Selanjutnya, yang barusan kalian sebutkan, ada mempelai pria, ada mempelai wanita, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada penghulu, ada ijab kabul. Yang bukan termasuk dari rukun nikah yang mana? Oke, yang mana tebak-tebakan? Iya, yang tadi sebutkan ada 6. Ada 6. Nah, yang bukan termasuk rukun nikah yang mana? Penghulu. Luar biasa, mantap. Penghulu itu tidak masuk dalam rukun nikah. Meskipun tidak ada penghulu, meskipun tidak ada KUA, itu KUA bisa dilaksanakan kalau 5 ini berkumpul. Yang namanya KUA itu adalah pencatat pernikahan untuk diresmikan secara negara. Jadi rukun nikah ada berapa? 5. Hei, Malawi. Rukun nikah ada berapa? 5. Yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Mau siapa dulu? Yang ketiga siapa dulu? Saksi. Berapa orang saksinya? 2. Yang keempat. Wali nikah. Yang kelima, ijab kabul. Oke, luar biasa. Baik, itu mengenai sekilas tentang rukun nikah. Selanjutnya Bapak akan menampilkan tayangan video. Sudah siap untuk menyaksikan video? Siap. Tepuk 1. Selanjutnya silakan untuk menyimak tayangan berikut ini dan Bapak ucapkan selamat menyaksikan. Dalam berpuasa dalam rumah tangga yang sakinah atau beramal kedua, mawaddah atau rasa cinta, dan rahmah atau kasih sayang. Pernikahan adalah sebuah yang berlaku umum bagi semua makhluk Allah. Bahkan dalam Al-Quran Allah menegaskan, sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu berupa pasangan agar kita semua senantiasa mengingat kebesaran. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah mensyariatkan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Ayat tersebut menguatkan ramahan bagi orang yang merasa belum sanggup agar tidak khawatir karena belum cukup biaya. Karena dengan pernikahan yang benar dan Islam, Allah akan melapangkan rezeki yang baik dan halal untuk hidup berumah tangga. Bahkan Rasulullah juga banyak menganjurkan kepada para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat. Seseorang yang akan menikah harus memiliki tujuan positif dan mulia. Beberapa tujuan pernikahan antara lain sebagai berikut. Pertama, untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang asasi. Yang kedua, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan kemenangan hidup. Yang ketiga, orang yang menikah bertujuan untuk membentengi akhlak. Yang keempat, pernikahan juga bertujuan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Yang kelima, pernikahan bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang soleh-solehah. Serta yang keenam, orang yang menikah bertujuan untuk menegakkan rumah tangga yang Islam. Para ulama menyebutkan bahwa nikah diperintahkan karena dapat mewujudkan maslahat, memelihara diri, kehormatan, mendapatkan pahala dan lain sebagainya. Oleh karena itu, apabila pernikahan justru membawa mudarat, maka nikah pun dilarang. Karena itu, hukum asal melakukan pernikahan adalah mubah. Para ahli fikih sepakat
bahwa hukum pernikahan tidak sama penerapannya kepada semua orang, melainkan disesuaikan dengan kondisi masing-masing, baik dilihat dari kesiapan ekonomi, kesiapan fisik, kesiapan mental ataupun akhlak. Karena itu, hukum nikah bisa menjadi wajib, sunnah, mubah, haram dan makruh. Adapun yang termasuk hukum pernikahan menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut. Pertama, ada calon suami. Yang kedua, ada calon istri. Yang ketiga, wali, yakni bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat atau kerabat terdekat. Yang keempat, dua orang saksi, serta yang kelima, ijab dan kabul. Nikah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya melalui Al-Quran dan Hadis memiliki hikmah yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut. Pertama, terciptanya hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dalam ikatan suci yang halal dan diridhoi. Yang kedua, mendapatkan keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Yang ketiga, terpeliharanya kehormatan suami istri dari perbuatan zina. Yang keempat, terjalinnya kerjasama antara suami dan istri dalam mendidik anak dan menjaga kehidupannya. Serta yang kelima, terjalinnya silaturahim antar keluarga besar pihak suami dan keluarga besar pihak istri. Perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan rumah tangga adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan. Yang kedua, memelihara keturunan dan memperbanyak umat. Yang ketiga, mencegah masyarakat dari dekadensi moral dan penyakit yang ditimbulkan dari hubungan seksual dengan berganti pasangan. Yang keempat, melahirkan ketenangan jiwa dalam mengisi jalan takwa. Serta yang kelima, memperkokoh dan memperluas persaudaraan. Tepuk satu. Oke, dari tayangan barusan yang kalian lihat, apa saja yang dapat kalian cermati? Apa saja yang kalian temukan? Hukum pernikahan. Hukum pernikahan yang barusan ada berapa hukum nikah? Ada 5. Yang pertama apa saja? Wajib. Yang kedua, sunat. Yang ketiga, mubah. Yang keempat, haram. Yang kelima, makruh. Luar biasa. Selain dari hukum pernikahan apa lagi? Tujuan pernikahan. Baik. Dari tayangan video yang barusan kita saksikan, tentunya dalam sebuah pernikahan itu ada saja masalahnya. Baik itu menuju pernikahan ataupun setelah pernikahan. Makanya pada kesempatan di pertemuan ini kita pembelajaran akan menggunakan teknik ataupun cara PBL. Apa itu PBL? PBL merupakan singkatan dari problem, based learning. Jadi kita itu akan menggali tentang masalah, akan berfokus pada sebuah permasalahan. PBL ya, problem based learning. Masalah dari pernikahan. Apa saja yang kalian temukan dalam pernikahan? Baik itu sebelum nikah ataupun setelah nikah. Ketika mau pernikahan ada saja masalahnya. Kendala. Gimana? Bukan. Ekonomi. Terus apa lagi? Perbedaan pendapat. Bukan hanya perbedaan pendapat, tapi beda apa lagi? Beda agama. Nah itu juga termasuk masalah loh. Sudah dipahami? Tepuk satu. Selanjutnya Bapak akan tentukan kelompoknya. Perhatikan baik-baik namanya yang disebutkan. Silakan untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Dina masuk ke kelompok 1 ya. Ini Bapak sebutkan untuk kelompok 1 saja ya. Kelompok 1 Dina, Fatma, lanjut ada
Dina, Nafisa dan Nafisa. Dina, Nafisa, Rindiani dan Salwa. Itu kelompok 1. Sudah berkumpul kelompoknya? Iya. Ketika sudah berkumpul, Bapak membagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Ini ada kelompok 1. Kelompok 1 tuliskan ini ada kelompok 1. Kemudian namanya dituliskan juga. Di itu bagian yang akan dipresentasikan. Iya. Kemudian kelompok 2, silakan ditulis kelompok 2. Kelompoknya kelompok 2, namanya silakan siapa saja dan nanti hasil dari diskusinya dituliskan di bagian bawah. Lanjut ada kelompok 3. Kelompok 3 silakan ditulis nanti kelompoknya kelompok 3, kemudian juga nanti pesertanya tuliskan siapa saja. Kemudian topiknya apa nih? Di sini silakan hasilnya disebutkan. Sudah. Iya, sama-sama. Oke, kalian sudah terbentuk kelompoknya dan juga Bapak juga sudah membagikan lembar kerja peserta didik. Duduk sudah berkelompok, LPDK sudah ada. Sekarang untuk pengerjaannya. Untuk pengerjaannya silakan untuk bisa menggunakan alat genggam ataupun telepon ataupun dari searching. Silakan bisa dimanfaatkan. Yang jelas ketika nanti tampil di depan itu semua bisa menampilkan yang terbaik. Dapat dipahami? Iya, jadi silakan gunakan untuk teleponnya ataupun handphonenya silakan digunakan. Yang ini ada kendala? Lancar-lancar aja. Oke, ini materinya tentang pernikahan jarak jauh ya. Oke, silakan nanti kalian paparkan. Dan nanti untuk pemaparan materi tentukan mau sama siapa nih yang akan disampaikannya gitu ya. Kemudian juga nanti yang bagian menulisnya, yang mau mengerjakan dan sebagainya silakan kalian tentukan. Ya, aman? Iya, lanjutkan. Yang terakhir hikmah ya. Hikmah bagaimana? Sudah selesai? Belum, Pak. Belum. Ya silakan kerjakan. Nanti berarti harus gantian ya. Gantian untuk menyampaikan presentasinya. Yang ini bagian tulis berarti nanti yang menyampaikan materinya sama siapa? Bagi-bagi ya. Oke, luar biasa. Lanjutkan. Ya baik semuanya. Tepuk 1. Sudah selesai mengerjakan bahan diskusinya? Iya baik. Kalau sudah selesai Bapak cek dulu. Periksa dulu, ini ada kelompok 1. Luar biasa, mantap. Wow. Ini kelompok 2, coba lihat hasil kerjanya. Udah selesai. Mantap. Ya, lanjut. Ada kelompok 3. Kelompok 3 bagaimana hasilnya? Sudah selesai. Oke, sip. Semuanya sudah pada selesai dan kini tibanya untuk masing-masing kelompok menyampaikan, memaparkan materi hasil diskusi melalui presentasi ke depan masing-masing kelompok. Tepuk 1. Oke, masih ada yang belum konsentrasi. Sekali lagi tepuk 1. Selanjutnya diawali yang ke depan presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi tentang pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran, hadis Nabi, dan kaidah fikih. Alasan larangan pernikahan beda agama. 1. Pernikahan beda agama bertentangan dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menjaga fitrah agama setiap orang. Pernikahan beda agama dapat menimbulkan permasalahan, terutama bagi anak. Hukum pernikahan beda agama dalam Islam. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221 menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh menikah dengan non-muslim.
Ya, dari hasil pemaparan materi dari kelompok 1, nanti teman-teman boleh langsung ada yang mau bertanya ataupun ada yang mengajukan pendapat dan lain sebagainya. Berikutnya untuk kelompok 1, apakah ada pertanyaan? Iya, terima kasih. Berarti sudah dipahami? Terima kasih, luar biasa. Silakan ditutup dulu untuk kelompok 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa kelompok 1. Boleh kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Berikut silakan kelompok 2 ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pernikahan jarak jauh. Pernikahan jarak jauh merupakan keadaan di mana pasangan suami dan istri mempunyai kendala jarak dan waktu untuk dapat bertemu. Berdasarkan beberapa pendapat tentang hukum, dapat disimpulkan bahwa pernikahan jarak jauh hukumnya tidak sah apabila tidak memenuhi syarat, yaitu berada dalam satu ruangan. Namun ada pula pendapat yang memaparkan bahwa itu sah-sah saja, asal situasi suami dan istri yang menjalani sama-sama ikhlas dan tidak melanggar salah satu syaratnya. Menurut pendapat kami, pernikahan jarak jauh hukumnya adalah tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat, yaitu tidak berada di dalam satu tempat yang sama. Baik, dari kelompok 2 yang barusan kalian cermati, yang barusan kalian tangkap, mungkin ada yang ditanyakan? Tidak, sudah paham semuanya? Oke, luar biasa. Silakan ditutup dulu untuk kelompok 2. Oke, sekian presentasi dari kami. Maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sudah selesai. Selanjutnya terakhir kelompok 3. Silahkan ke depan. Ya, semangat kelompok 3, semangat. Wah, luar biasa. Jangan kalah dari kelompok 1, jangan kalah oleh kelompok 2. Silahkan tampilkan yang terbaik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil hikmah dari pernikahan. Hikmah pernikahan dalam Islam. Hikmah disyariatkan pernikahan dalam Islam selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan. Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Ada beberapa hikmah pernikahan yang dapat digali di antaranya. Yang pertama, memenuhi tuntutan fitrah. Yang kedua, menghindari kerusakan moral. Dan yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa. Yang keempat, menyambung keturunan. Ya, dari barusan yang kalian cermati dari kelompok 3, barangkali ada yang perlu ditanyakan. Sudah paham? Sudah mengerti? Yakin? Seyakin apakah itu? Seyakin-yakinnya, luar biasa. Baik, silakan ditutup dulu untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan kita sudah mengikuti kegiatan presentasi pemaparan materi dari masing-masing kelompok. Ada yang bagian pernikahan jarak jauh. Kemudian ada juga yang pernikahan beda agama. Kemudian terakhir ada hikmah dari pernikahan. Apa yang kalian dapat simpulkan dari masalah yang barusan kita pelajari? Saya, Pak. Ya, silakan. Apa jawaban dari hikmah yang dapat dari hari ini? Ada 4 hikmah yang saya dapat simpulkan dari kelompok saya, yaitu yang pertama, memenuhi tuntutan fitrah. Yang kedua, menghindari kerusakan moral. Yang ketiga, mewujudkan ketenangan jiwa. Dan yang keempat, menyambung keturunan. Menyambung keturunan, luar biasa. Ada lagi yang dapat? Ya, baik, ada lagi hikmah yang dapat kita temukan ataupun
Kesimpulan yang dapat kita temukan dari presentasi yang barusan kita paparkan. Pernikahan berbeda agama. Sebaiknya harus bagaimana pernikahan beda agama? Kalau kita muslim, kalau yang pasangannya belum muslim, berarti sebaiknya harus bagaimana? Ajak dulu dia muslim. Berarti namanya apa? Kalau orang luar apa? Mu'alaf, luar biasa. Jadi harus mu'alaf. Kalau kita berbeda dengan agama nikahnya itu tidak sah. Syarat sahnya dia itu harus bisa masuk agama Islam dulu. Tapi jangan sampai karena cinta, kemudian juga pasangan kita beda agama, kita bela-belain keluar dari agama Islam. Kalau tadi yang namanya masuk agama Islam namanya, kalau keluar dari agama Islam namanya apa? Murtad. Iya, jangan sampai kita itu murtad. Tapi diusahakan kalau beda agama harus masuk ke Islam. Kemudian yang berikutnya, kesimpulan materi yang berikutnya tentang apa? Tentang pernikahan jarak jauh. Bagaimana nih menurut kalian, pandangan kalian? Diperbolehkan, tapi sebaiknya jangan, soalnya harusnya dalam satu ruangan. Tapi kalau misalkan jarak jauh kan misalnya beda negara atau beda kota juga bisa, tapi sebaiknya jangan gitu. Iya, luar biasa. Itu ada masalah, tentunya ada solusi. Masalahnya pernikahan jarak jauh. Bukan hanya beda kota saja, tapi barusan Nisa memaparkan beda negara. Sekalipun itu negara dari Malaysia, dari Arab, dari mana lagi, dari Eropa, dari Amerika. Kalau nikah jarak jauh itu boleh. Kalau dalam satu ruangan. Kalau dalam satu ruangan, jauhnya misalnya perempuannya di sana, di belakang, laki-lakinya di depan, dalam ijab qabul itu boleh. Meskipun dalam beberapa pandangan pendapat itu membolehkan, tapi diusahakan kita itu jangan. Kalau yang jauh tidak ada yang kata jauh. Kalau misalnya sulit dalam pernikahan tidak ada kata sulit. Kalau misalnya tinggi tidak ada yang tinggi. Gunung tinggi dapat kita daki, lautan yang luas dapat diseberangi. Kalau yang namanya sudah cinta pasti akan dibuktikan dengan apapun itu. Oke, luar biasa. Jadi untuk yang jarak jauh, beda negara, itu solusinya bagaimana? Pakai apa? Pakai pesawat. Bisa pakai kapal. Bisa apa lagi? Pakai kereta. Kalau dari masih dalam negara kita. Bisa apa lagi? Mau terbang? Terbang silahkan. Kayak Batman, Superman. Oke. Dari materi yang pelajari kesempatan di pernikahan dalam Islam ini, dari materi pernikahan dalam Islam ini, tentunya sejatinya manusia, kemudian juga layaknya manusia itu berpasang-pasangan. Allah menciptakan makhluk itu berpasang-pasangan. Adanya langit, adanya bumi, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan. Begitu pula nanti kalian mungkin tahun depan, tahun berikutnya, ataupun di masa yang akan datang, pasti kalian itu akan mengalami yang namanya pernikahan. Akan dihadapi dengan sebuah pernikahan. Tentunya Allah akan mempertemukan jodoh kita di saat yang tepat. Nanti kalian tepatnya dengan siapa, waktunya seperti tanggal berapa, itu adalah sudah ada ketentuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas sejatinya manusia itu akan berpasang-pasangan dengan siapapun itu, dengan yang jauhkah atau yang dekatkah, yang jelas kita itu harus belajar mencintai orang yang sama. Karena pernikahan itu menyatukan dua insan, bukan hanya dua insan saja, tapi dua keluarga besar. Maka belajarlah untuk mencintai kepada orang yang sama,
untuk membina, kemudian juga untuk mewujudkan keluarga yang paling bahagia sepanjang masa. Sakinah, mawadah, warohmah. Nah, untuk itu kalian ketika akan mendapatkan perintah untuk menikah, silahkan untuk menentukan pilihannya, dan harapan semoga kalian menemukan pilihan yang terbaik dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Selanjutnya, setelah selesai kegiatan materi pernikahan dalam Islam ini, tentunya ada soal ataupun ada yang harus kita isi. Baik, untuk mengakhiri dari materi pernikahan dalam Islam ini dikerjakan per kelompok. Ini ada soal evaluasi. Kerjakan sebaik-baiknya, kemudian juga kerjakan dengan tepat dan benar. Saya bagikan, Bapak bagikan tugasnya per kelompok. Ini ada kelompok 1, ada kelompok 2, ada kelompok 3. Bagi yang sudah selesai, boleh langsung dikumpulkan ke depan. Bagi kelompok yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Kelompok 1 sudah, kelompok sudah, silakan kedepankan. Yang sudah selesai langsung kedepankan. Yang pertama ada kelompok siapa? Ada kelompok 1 ke depan. Ada kelompok 3 dan kelompok 3 sudah. Tepuk 1. Ya baiklah, setelah selesai mempelajari materi tentang pernikahan dalam Islam, tentunya di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari peradaban Islam di zaman modern, pada masa modern. Oke, itu pertemuan yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Tepuk semangat. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk 1 untuk mengakhiri pembelajaran di hari ini agar mendapatkan keberkahan dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk masa depan kita, dan tentunya kita untuk menjadi pribadi yang baik. Untuk itu berdoa bersama-sama. Silakan oleh ketua kelasnya dipimpin doa akhir majelis. Amin. Baik, terima kasih untuk pertemuan yang mengesankan di hari ini. Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan berusahalah untuk menjadi yang terbaik. Karena hidup hanya sekali, jadilah pribadi yang berarti. Saya pamit mundur, Burung Irian, Burung Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.